Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lara Satya FNB dengan NIM 2515030041. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem dispersi, yaitu tentang emulsi dan juga suspensi. Nah, suspensi itu apa? Jadi suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispensi di dalam cairan pembawa. Jadi suspensi farmasi merupakan sistem cair, namun dalam hal ini tuh bahan padat atau biasanya obat itu tidak larut dalam pelarut secara signifikan, tetapi tetap sebagai partikel padat yang menyebar di seluruh pelarut. Nah, sebenarnya secara teknik itu istilah suspensi itu menggambarkan dispersi bahan padat atau fase terdispersi dan juga fase dispersi dalam cairan atau fase kontinu tanpa mengacu pada ukuran partikel padat tersebut. Nah, selanjutnya suspensi itu juga adalah sistem dispersi dua fase di mana partikel padat itu tidak larut dengan ukuran yang lebih dari 1 mikrometer yang tersebar dalam fase cair. Jadi partikel dalam suspensi itu dapat mengendap karena gravitasi sehingga perlu diaduk atau dilakukan pengocokan atau triturasi sebelum digunakan untuk mendapatkan distribusi zat aktif yang merata. Jadi partikel-partikel tersebut itu berukuran mikrometer dan juga memerlukan agen pen stabil agar tidak cepat mengendap. Nah, selanjutnya adalah emulsi. Jadi, emulsi itu merupakan sistem yang tidak stabil secara termodinamika. Nah, hal ini tuh terjadi karena sifat alami fase minyak dan air itu memiliki inkompatibilitas secara molekuler sehingga cenderung mengalami pemisahan fase dan menyebabkan kerusakan sistem. Nah, sebenarnya emulsi ini dalam meningkatkan stabilitasnya itu biasanya diformulasi dengan penambahan emulsifier atau surfaktan. Nah, surfaktan ini berperan dalam menurunkan tegangan antar muka, antar fase minyak dan juga air, serta membentuk lapisan pelindung di sekitar droplet sehingga mampu meningkatkan stabilitas daripada kinerja daripada emulsi. Nah, jadi sebenarnya emulsi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat cair ataupun larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa. Nah, selanjutnya emulsi juga merupakan sediaan farmasi yang berbentuk cair yang terdiri dari dua zat yang tidak saling bercampur, umumnya itu air dan juga minyak. Nah, jadi emulsi itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu minyak dalam air ataupun air dalam minyak. Jadi, sifat kedua fase ini tuh tidak saling larut menyebabkan emulsi itu cenderung tidak stabil. Jadi, dapat mengalami pemisahan dan juga pecah atau cracking. Nah, oleh karena itu diperlukan penambahan emulgator seperti surfaktan tadi untuk stabil daripada emulsi tersebut. Jadi emulgator itu juga berguna untuk mencegah penggabungan, mempertahankan ukuran dan juga menurunkan tegangan antar muka. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih pada komposisi dari sediaan suspensi. Jadi komposisi yang pertama adalah zat aktif, di mana bahan obat itu tidak atau sukar larut itu dalam medium terdispensi. Dia memberikan efek terapeutik, di mana contohnya pada paracetamol. Nah, kedua adalah medium pendispersi, di mana fase cair itu tempat partikel padat terdispensi menjadi partikel pembawa dan menjaga distribusi. Contohnya itu air suling ataupun aqueous. Nah, yang ketiga adalah suspensi agent, yaitu meningkatkan stabilitas atau viskositas untuk memperlambat pengendapan, untuk menjaga kestabilitasan fisik dan juga memperlambat sedimentasi. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah sodium, CMC, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga adalah weighting agent. Jadi ingat ada suspensi agent dan juga weighting agent. Jadi weighting agent itu berguna mengurangi sudut kontak. Nah, jika suspensi agent itu mengurangi tegangan antar muka, jadi weighting agent itu untuk mengurangi sudut kontak dan juga membantu penyebaran. Contohnya itu apa? Contohnya itu adalah um, glycerin, terus SPR 80 dan lain sebagainya. Terus adalah fluctuating agent. Itu dia tuh membantu pembentukan flok agar mudah terdispensi kembali. Dia tuh mencegah untuk tidak cracking ataupun rusak dan juga mempercepat dispensi. Nah, contohnya itu apa? Contohnya ada NaCl, KCl, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah buffer ataupun pengatur pH. Nah, tadi kan pada materi sebelumnya tuh ada juga buffer. Nah, dalam suspensi juga ada buffer, guys. Jadi buffer itu mencegah kestabilitan kimia dan juga fisik untuk menahan perubahan pH agar tidak rusak. Contohnya itu apa? Contohnya buffer fosfat dan juga buffer sitrat. Yang berikutnya adalah pengawet, di mana itu mencegah pembusukan mikroba atau memperpanjang umur dari mikroba tersebut. Nah, contohnya itu metilparaben. Selanjutnya adalah pemanis, di mana untuk menutupi rasa pahit, um,
Itu biasanya untuk balita ataupun lansia, dan contohnya itu ada sukrosa, juga pewarna dan perasa. Nah, itu juga untuk meningkatkan penerimaan pasien agar lebih mudah. Contohnya itu pada anak-anak di mana diberikan perasa seperti perasa jeruk, stroberi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan masuk juga pada um, komposisi sediaan emulsi yang berikutnya itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah fase terdispensinya. Jadi fase terdispensi itu yang seperti jelas di sebut-sebut tadi tuh. Apa sebenarnya sih fase terdispensi? Jadi terdispensi itu merupakan fase terbentuknya tetesan kecil ataupun droplet itu membawa zat aktif dalam bentuk tipe emulsi. Seperti tadi, minyak dalam air ataupun air dalam minyak. Nah, sedangkan fase pendispersi itu merupakan fase luar tempat fase terdispersi berada atau medium pembawanya yang menentukan viskositas dan juga karakter emulsi. Contohnya air untuk um, um, oil, minyak dalam air dan pun sebaliknya. Yang selanjutnya adalah co-emulgator ataupun stabilizer, di mana itu memperkuat kerja dari emulgator utama untuk meningkatkan stabilitas daripada emulsi yang dibuat. Nah, selanjutnya adalah tightening agent, di mana itu meningkatkan viskositas fase kontinu. Nah, sebenarnya apa bedanya emulgator ataupun stabilizer dengan tightening agent? Jadi, bedanya tersebut itu di mana ticketing agent itu dia lebih membantu setelah pemberian stabilizer. Nah, selanjutnya adalah pengawet, di mana mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme, karena seperti diketahui emulsi juga termasuk sediaan bentuk cair di mana lebih mudah untuk terserang mikroorganisme. Yang berikutnya adalah antioksidan, di mana mencegah oksidasi ataupun kerusakan pada fase minyak dan juga mencegah ketenkan pada emulsi. Nah, itu adalah sebelumnya adalah humectant, di mana itu untuk menjaga kelembapan terutama dalam emulsi terpikal, di mana yang untuk penggunaan luar agar sediaan itu tidak mudah kering. Yang berikutnya adalah pewangi, pemanis, pewarna, dan juga perasa. Nah, itu untuk meningkatkan seperti tadi, meningkatkan penerimaan pasien agar pasien contohnya anak-anak lebih mudah atau lebih tertarik untuk mengonsumsi obat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk nih pada profil daripada suspensi. Jadi suspensi itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu dapat digunakan untuk zat aktif yang sukar larut dan pelarut, dapat memberikan dosis yang lebih tinggi dan juga lebih stabil secara kimia, dan rasa itu lebih dapat diterima. Terus apa sih kerugiannya? Kerugiannya itu tidak stabil secara fisik seperti kita tahu tadi, dia itu dalam bentuk larutan di mana partikel itu dapat mengendap, terus bisa terdapat bahan-bahan tidak diinginkan dalam larutan, dan juga dosisnya itu kadang kurang beragam, berbeda pada larutan lebih lebih mudah pada dosis, di mana dosisnya itu lebih beragam, lebih sama atau setara, di mana dosisnya itu konstan, atau sedangkan pada suspensi itu berbeda. Nah, untuk berikutnya ada potensi iritasi saluran cerna, di mana jika partikelnya terlalu kasar atau tidak melewati proses tritonasi atau penghalusan, maka akan dapat merusak saluran pencernaan dan juga membutuhkan bahan tambahan. Berbeda pada tadi larutan ada yang tidak membutuhkan penambahan tambahan itu secara langsung, sedangkan pada suspensi itu harus diperlukan tambahan-tambahan atau emulgator untuk stabilizernya. Nah, kegunaannya untuk apa? Jadi obatnya itu bisa untuk antibiotik seperti amoxicillin, untuk antipiretik atau analgesik seperti pada paracetamol dan juga lain sebagainya. Nah, di sini tuh kita masuk lagi nih pada keuntungan dan kerugian serta kegunaan klinis. Nah, lanjutan dari tadi, di mana keuntungannya itu untuk apa? Meningkatkan palatabilitas obat, menutupi rasa bau dan juga tidak enak, mempermudah pemberian obat, dan juga meningkatkan absorpsi cepat obat, dan juga luas permukaan yang lebih besar, dan biofasibilitas naik. Nah, sebenarnya banyak keuntungan daripada jika tadi keuntungan pada suspensi, ini keuntungan pada emulsi. Sebenarnya mirip-mirip, di mana mereka berdua ini merupakan mereka berdua ini merupakan bentuk cairan, di mana memberikan mempunyai banyak kekurangan yang mirip, tetapi memiliki khasiat yang berbeda-beda. Seperti contoh, emulsi ini dapat digunakan untuk berbagai rute, terus memberikan efek pelembab dan juga proteksi pada kulit, dan memungkinkan kombinasi. Nah, di sini kita akan masuk nih pada teknologi dan juga penanganan khusus, di mana untuk suspensi itu pertama adalah pendispersi padat, di mana terdapat prinsip dasar bahwa pendispersinya itu
padatan itu tidak larut di dalam pencairan, di mana memudahkan pencampuran awal. Yang kedua adalah peran suspensi agent, yaitu untuk mempermudah pelarutan. Terus yang ketiga tuh laju sedimentasi minimal, itu di mana untuk menghasilkan sediaan yang memiliki laju sedimentasi yang minimal untuk menambahkan stabilitas fisik. Dan terakhir, kemudahan redispersi, yaitu dengan tujuan menghasilkan sediaan yang mudah dispersi kembali. Jadi, nah jika tadi untuk suspensi, maka selanjutnya itu emulsi, di mana pada emulsi terdapat fase tadi itu fase minyak air dan juga fase air minyak, itu merupakan fase emulsi. Yang kedua itu adalah metode kasih atau gom kering, di mana setelah ditambahkan minyak di emulgator, adduksi akan ditambahkan gom untuk mempermudah proses atau mempercepat proses pada pemula. Yang ketiga adalah metode klasik atau gom basah, di mana setelah dilarutkan air dan juga emulgator, dibuatlah mucilaga atau bentuk lendir. Setelah itu ditambahkan minyak sedikit demi sedikit agar emulsi itu lebih terbentuk atau mengendalikan viskositas atau kekentalan daripada emulsi itu menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah faktor stabilitas dari emulsi, di mana hal itu tuh ditentukan oleh jenis minyak dan juga tipe emulsi yang ingin dibuat, di mana tuh untuk mencegah terjadinya creaming ataupun breaking daripada emulsi tersebut. Nah, ini juga itu bahan hidrofobik, di mana untuk suspensi ini wajib menurunkan weighting agent seperti glyceryl sorbitol untuk menurunkan sudut kontak, di mana untuk mempermudah pembasahan daripada suspensi tersebut. Nah, bahan itu terdapat bahan juga termolabil, di mana penambahan zat itu dilakukan setelah suhu basis itu turun untuk mencegah degradasi. Selanjutnya itu adalah zat aktif yang mudah teroksidasi, di mana hal ini tuh makanya ditambahkan antioksidan seperti BTH dan lainnya itu untuk mencegah adanya oksidasi dengan penggunaan wadah yang kedap cahaya. Yang terakhir adalah elektrolit konsentrasi yang tinggi, di mana perlu diwaspadai karena dapat merusak lapisan ganda daripada elektrolit tersebut yang menyebabkan cracking atau creaming. Nah, kita akan masuk nih pada ketidakstabilan daripada emulsi dan juga suspensi. Jadi, ketidakstabilan emulsi dan suspensi itu merupakan masalah dalam teknologi informasi yang dapat menyebabkan perubahan fisik, penurunan efikasi, dan juga ketidaktepatan dosis karena keduanya bersifat tidak stabil secara termodinamika. Jadi, kestabilan emulsi itu seperti creaming dan sedimentasi, agresi atau fluktuasi, dan juga koalesensi, cracking, breaking, inversi fase, dan juga kerusakan karena suhu dan cahaya. Sedangkan ketidakstabilan dan suspensi itu adalah sedimentasi, cracking, fluktuasi, defluktuasi, perubahan viskositas. Jadi banyak sekali ketidakstabilan daripada emulsi dan juga suspensi. Nah, di mana nih cara penanganannya? Jadi penanganannya untuk yang emulsi duluan adalah penggunaan pertama suspensi agent, pengaturan ukuran partikel agar tidak merusak lanin pencernaan, pengendalian fluktuasi, penyimpanan yang tepat, dan juga penambahan zat antimikroba. Sedangkan untuk suspensi dianjurkan menggunakan penggunaan emulgator, penggunaan antioksidan dan pengawet, pengaturan kondisi penyimpanan, juga pengurangan ukuran daripada droplet. Selanjutnya kita akan masuk nih pada evaluasi dari sediaan suspensi. Yang pertama organoleptik, di mana seperti dijelaskan organoleptik merupakan uji dengan menggunakan indera, di mana kita bisa merasa, melihat, meraba, dan juga mencium apa sih apakah ada perubahan di mana hal tersebut dapat menjadikannya sebagai ketidaktepatan ataupun dapat menjadi cacat yang menyebabkan emulsi ataupun suspensi ini tidak dapat keluar, tidak dapat digunakan. Yang kedua adalah nilai pH, di mana kita harus menjaga pH agar tetap seimbang atau tetap konstan. Itu selanjutnya adalah volume, sedimentasi, di mana memastikan sudah tidak ada pengendapan daripada suspensi, yaitu viskositas juga, di mana menjamin kestabilan fisik dan juga kemudahan daripada suspensi. Ya. Selanjutnya adalah ukuran partikel, di mana kita tuh mencegah terbentuknya endapan keras daripada partikel. Nah, selanjutnya itu evaluasi juga untuk sediaan emulsi. Jadi, sediaan emulsi seperti sebelum dikeluarkan juga harus dilakukan uji beberapa, itu uji organoleptik seperti dijelaskan tadi, merupakan dengan panca indera homogenitas, di mana melihat bahwa apakah semua larutan itu telah tercampur secara sempurna atau tidak. Selanjutnya adalah pH, di mana melihat apakah
stadium emulsi tersebut berada pada pH yang tepat ataupun tidak. Apakah masih berada di pH itu ataupun tidak. Terus adalah uji tipe emulsi, di mana terdapat dua tipe emulsi, yaitu air dalam minyak dan juga minyak dalam air. Kita harus memilih apakah dia air dalam minyak ataupun minyak dalam air. Yang berikutnya adalah uji viskositas, di mana uji kekentalan daripada jadian emulsi. Dan terakhir adalah uji stabilitas fisik, di mana kita melihat daripada fisik daripada emulsi tersebut. Oke, sekian presentasi kita pada hasil ini. Bye-bye.